Di video ini kita akan membahas salah satu logam mulia yang sangat istimewa dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yaitu emas. Emas adalah logam mulia yang memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan logam mulia lainnya. Bahkan saat video ini dibuat, harga emas sendiri sudah mencapai level tertingginya sepanjang sejarah, yaitu di harga 1.400.000-an per gramnya. Padahal 5 tahun yang lalu harga emas hanya sekitar 700.000-an per gramnya. Ini artinya hanya dalam waktu 5 tahun saja harga emas sudah naik hampir 100%. Nah, jika dilihat dari manfaatnya, sangat banyak logam mulia lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari emas. Baja misalnya, yang sering digunakan dalam bidang konstruksi, atau aluminium yang merupakan salah satu bahan baku penting di bidang industri, seperti pembuatan pesawat, kapal laut, mobil, dan banyak industri lainnya. Atau bahkan tembaga yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam bidang elektronik, yang artinya logam-logam itu memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Nah, terus kenapa emas bisa memiliki harga yang cukup mahal? Dan kenapa emas jadi buruan setiap orang sejak zaman dahulu? Diakui secara global dan nilainya terus naik hingga saat ini. Bahkan emas masih dipercaya sebagai alat tukar perdagangan global. Nah, di video ini kita akan menjawab kenapa alasan emas bisa memiliki harga yang cukup mahal. Emas adalah salah satu logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan ataupun harta benda berharga. Memang gak ada catatan yang berhasil menegaskan kapan emas pertama kali ditemukan. Tapi banyak yang meyakini kalau logam mulia ini pertama kali ditemukan di sungai hingga gua-gua alami dalam wujud yang masih sangat alami. Seperti yang ditemukan di gua-gua di Spanyol tahun 40.000 sebelum Masehi. Nah, maju ke era yang lebih modern, mulai ada kelompok masyarakat yang membuat emas menjadi perhiasan, tepatnya pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Dalam catatan sejarah, emas bahkan pernah tercatat digunakan untuk menghiasi peti mati raja hingga bangunan bernuansa religius pada masanya. Terus kenapa harga emas dari dulu hingga sekarang nilainya semakin mahal dan dijadikan sebagai lambang kekayaan seseorang ataupun negara? Jadi waktu itu, untuk bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter, di mana sebuah barang akan ditukar dengan bentuk barang lainnya. Seiring perkembangan zaman, mulai timbul masalah dalam penerapan sistem barter, sehingga manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang memiliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Nah, sekitar tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, manusia sempat menggunakan standar alat tukar berupa hewan ternak. Dan saat budaya pertanian muncul, alat pertukaran pun mulai bergeser lagi, yaitu dalam bentuk pertanian seperti gandum, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, alat tukar primitif mulai digunakan. Alat tukar primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Dan pada zaman itu, cangkang kerang pun menjadi barang berharga pada masanya yang sempat dijadikan sebagai alat tukar. Sampai ketika perkembangan zaman pun sudah semakin modern, yang dimana cangkang kerang sendiri sudah sangat mudah untuk didapat. Sehingga cangkang kerang tidak lagi menjadi barang langka yang efektif untuk dijadikan alat tukar. Mulailah emas dijadikan sebagai alat tukar. Tepatnya pada tahun 700 sebelum Masehi, dipercaya sebagai periode pertama ditemukannya koin emas. Sejak saat itu, koin emas mulai digunakan sebagai alat tukar menggantikan peraturan barter. Seiring perkembangan zaman, ditetapkanlah sistem baru penetapan nilai emas yang disebut gold standard. Gold standard adalah sistem di mana berbagai negara menetapkan nilai mata uangnya dalam jumlah emas tertentu. Waktu itu, harga emas mulai ditetapkan per ons dan disesuaikan nilainya dengan berbagai mata uang utama di dunia. Harga emas pada tahun 1929 tercatat senilai 20,63 US dollar per 100 gramnya. Kemudian pada krisis ekonomi 2008 kembali naik sebesar 869,75 US dollar per 100 gramnya dan menguat kembali hingga 1281 US dollar per 100 gramnya. Sistem standar emas diketahui telah diterapkan sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang sejak abad ke-19 di tahun 1821, di mana pemerintah Inggris menetapkan sistem standar emas dalam bentuk nilai pound sterling sebagai alat bertransaksi. Penggunaan sistem standar emas ini pada akhirnya diikuti oleh beberapa negara di Eropa, salah satunya Jerman dan Prancis, dan juga digunakan oleh Amerika Serikat. Logam mulia seperti emas ini memang memiliki nilai yang tinggi karena sifatnya yang langka, tidak bisa luntur dan tahan korosi.
Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, emas identik dengan nilai kekayaan dan juga kekuasaan. Seiring dengan perkembangannya zaman, emas kemudian menjadi sebuah aset dan tidak hanya menjadi perhiasan saja. Dengan ditemukannya penemuan modern dalam penambangan emas, hal tersebut juga menjadikan emas sebuah bahan tambang yang dapat dijadikan nilai tukar di suatu negara. Nah, sekarang yang timbul pertanyaan, kenapa sih emas sangat cocok dijadikan sebagai alat tukar dan dijadikan sebagai penanda kekayaan? Emas tidak memiliki sifat reaksi kimia seperti yang dimiliki logam lainnya. Emas tidak bisa berkarat dan juga tidak bisa membusuk. Berbeda dengan logam mulia lainnya seperti besi yang memiliki sifat mudah berkarat, teroksidasi, atau bereaksi secara kimia. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, emas memiliki sifat yang sama, tidak memiliki perubahan warna ataupun reaksi lainnya. Misalkan uang logam emas yang pernah ada sejak zaman kuno sampai sekarang masih memiliki bentuk yang sama, ataupun ornamen atau bahan antik kuno lainnya yang tidak memiliki perubahan bentuk hingga saat ini. Jadi, emas memiliki karakteristik yang ideal banget untuk dijadikan median buat menyimpan kekayaan. Nah, yang kedua, emas ini merupakan logam mulia yang sangat langka dan gak mudah ditemukan di alam. Gak kayak gandum, hewan ternak, beras, atau bahkan kerang, alat tukar yang sempat digunakan sebelumnya. Nggak seperti instrumen alat tukar yang tadi disebutkan yang dapat dibudidayakan dan dapat mengalami lonjakan supply yang membuat nilainya menjadi turun. Selain itu, emas juga tidak mungkin mengalami inflasi, penurunan nilai. Mengingat emas tidak mungkin direproduksi oleh bank sentral manapun. Singkat kata, emas bernilai karena memiliki karakter intrinsik yang tidak dimiliki oleh aset lainnya. Itulah alasan kenapa harga emas sejak zaman dahulu hingga saat ini harganya terus naik. Selain itu, semakin banyaknya jumlah manusia yang ingin memiliki emas, di sisi lain jumlah emas yang ada cukup terbatas. Selain itu, gejolak perkembangan ekonomi global yang tidak jelas membuat orang menyimpan aset kekayaannya ke dalam bentuk yang lebih aman, seperti emas. Coba deh kalian perhatikan, setiap kali ada konflik, peperangan, atau pandemi, harga emas pasti mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Mungkin setelah mendengar video ini, kalian memiliki keinginan untuk menjaga aset kalian dan menggantikannya dalam bentuk emas. Sebelum kalian berinvestasi emas, ada hal yang perlu diperhatikan. Emas sendiri memiliki harga yang fluktuatif. Artinya, terkadang harga emas dalam jangka pendek mengalami penurunan yang sangat signifikan, walaupun pada akhirnya harga emas akan kembali stabil atau bahkan mengalami kenaikan. Itu artinya, investasi emas itu cocok buat orang yang ingin berinvestasi jangka panjang, minimal 5 atau 10 tahun. Dari situ baru kelihatan kalau emas akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang sejarah emas dan kenapa harga emas bisa terus naik.